Nah, itu adalah pengertian program. Algoritma atau eh, pemikiran kita, pemikiran manusia, untuk menuliskannya menjadi bahasa mesin. Nah, melalui proses penerjemahan yang diterjemahkan oleh compiler. Penerjemah compiler tersebut mengerti bahasa program. Bahasa mesin itu paling rendah yang masih bisa kita pahami adalah bahasa assembly. Di atas bahasa assembly ada bahasa program. Nah, di atas bahasa program bahasa manusia, bahasa tingkat tinggi. Nah, supaya mesin itu mengerti bahasa manusia, kita bisa berkomunikasi secara assembly, tapi sangat sulit. Nah, yang paling mungkin kita berkomunikasi dengan mesin adalah menggunakan bahasa program. Nah, jenis-jenis bahasa program pun ada banyak. Ada bahasa C, ada bahasa C++, ada bahasa Java, ada Python, dan lain-lain. Nah, terkhusus pada pertemuan bahasa pemrograman 2, kita fokus C++. Kenapa C++? Nah, ini adalah program yang umum yang diajarkan pada semua mata kuliah dasar pemrograman 2. Dengan kalian memahami pemrograman C++, akan lebih mudah teman-teman mempelajari bahasa pemrograman lain. Cenderung lebih mudah, bukan jadi menguasai bahasa program lain, tidak. Tapi instruksi-instruksi dari bahasa C++ lebih relatif lebih mudah dimengerti. Maka C++ menjadi bahasa pemrograman umum, terutama di Indonesia pada topik pemrograman 2. Nah, selain itu, kelebihan dari C++ dengan program pendahulunya, yaitu bahasa C, dia bisa menampung pemrograman berorientasi objek lebih jauhnya. Sebuah program yang ditulis dalam sebuah bahasa pemrogram, ya, titik ya. Sebuah program ditulis dalam sebuah bahasa atau dikatakan bahasa pemrogram, di mana bahasa pemrograman yang akan dipakai dalam mata kuliah ini adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu C++. Jadi program tingkat tinggi bukan diartikan susah dimengerti oleh manusia. Bahasa manusia itu dalam bahasa komputer adalah bahasa tingkat paling tinggi. Jadi bahasa tingkat rendah adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer, tapi kita sama sekali nggak mengerti. Kalau tidak ditelah secara benar-benar tidak mempunyai kemampuan khusus pada bidang itu. Struktur bahasa program C, nah, secara umum, jika teman-teman mau membuat program C++, harus sudah ada main, void-nya ini boleh opsional, tidak ditulis pun nggak apa-apa. Main, kemudian ada dalam kurung kurawal, kemudian tutup kurung kurawal. Ini wajib ada. Pertama sekali mau menyimpan file C++, kalau hanya kosong pun itu tidak diperbolehkan. Itu dianggap program yang tidak berjalan. Pertama yang dicari oleh compiler dalam bahasa C++ adalah main. Sintaksnya, itu sintaks fungsi main, fungsi utama. Nah, mengetik di program bahasa C harus sudah kalian ketik main, kemudian dalam kurung, tutup kurung, kurung kurawal, dan tutup kurung kurawal. Itu aja udah jadi sebuah program. Kalian ketik main, dalam kurung kurawal, tutup kurung kurawal, udah jadi. Kalian sudah membuat sebuah program bahasa C++.
Ya, contohnya yang bisa Bapak buat, main sama dengan program C kan? Mirip. Ini hanya pengembangan dari bahasa C. Ini aja dibuat udah jadi sebuah program bahasa C++. Tidak bisa kalian compile hanya program kosong. Dia tetap akan mencari yang namanya fungsi utama atau fungsi main. Setelah dibuatkan sebuah fungsi utama, selanjutnya adalah membuat variabel. Variabel tugasnya menampung data. Bisa menampung data angka, bisa menampung data huruf, bisa menampung data untaian huruf pun bisa. Nah, kalau mau menyimpan data atau ada data yang mau kita olah, simpan dulu ke dalam variabel, ibaratkan ember. Ada air di lautan luas. Kalau mau mengambil air, nah, kalian harus punya ember atau selang, iya kan? Tergantung kebutuhannya. Mau memindahkannya pakai tangan bisa, tapi nggak efektif. Nah, kita memerlukan alat yang sesuai supaya memindahkan airnya lebih cepat atau memindahkan air dari laut ke kolam lebih cepat. Nah, si penampung itu kita katakan sebuah variabel. Misalnya ember tadi atau selang tadi, itu kita katakan variabel. Nah, begitu juga pada program. Ada sekumpulan angka. Ya, banyak angka, 1 sampai miliaran. Ya, kalian mau mengoperasikan 1 tambah 1. Ya, 1 tambah 1. Angka 1 dan angka 1 2 kali. Mau memindahkannya, kalian perlu satu tempat. Maka dia variabel. Penamaan variabel ini ada juga syarat. Ada syarat-syarat penamaan variabel. Misalnya A. Jadi A akan kita jadikan sebagai tempat untuk bilangan 1. Nah, kemudian ada variabel yang lain, misalnya B. Ini juga sama dengan 1. A dan B di sini bertindak sebagai variabel. Ini yang namanya variabel. Inilah embernya. Inilah selangnya. Jadi tidak bisa, kalau mau mengambil, nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada yang menampungnya. Harus ada alamat untuk mengisi atau alamat untuk menyimpan nilai tersebut. Nah, dikatakan dia sebuah variabel. Berikutnya, dalam membuat variabel pada program C++, variabel tersebut harus unik. Nah, harus, kalau nilainya hanya A sama dengan 1, di bawah jangan ada lagi A sama dengan yang lain. Misalnya, di atas tadi udah A sama dengan 1. Ya, jangan ada di bawah lagi A sama dengan 3. Nggak boleh. Nah, niat teman-teman tadi A tambah A sama dengan 2. Kan mau 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang ada nanti malah A tambah A sama dengan 6. Nah, yang dibaca itu terakhir sekali. Ini namanya program yang tidak memberikan kesalahan, tapi kesalahan ada pada
logika programnya atau logika pengguna. Ya nggak ada. Pesan error itu nggak ada kalau disusun secara benar. Tapi jika hasil akhirnya salah, berarti kesalahan ada pada logika kita atau susunan program kita. Jadi tidak boleh ada sebuah variabel yang tumpang tindih. Di sini sudah ada A, dan di sini ada A lagi. Baiklah dia dinamai dengan variabel yang lain jika mendefinisikan angka yang berbeda. Dia harus unik. Tidak boleh saling tumpang tindih. Tidak boleh sama dengan keyword. Jenis-jenis keyword dalam program C++ beberapa yang bisa Bapak tuliskan di sini. Ini keyword dasar. Auto, break, case, char, do, dan lain-lain. Semua kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut tidak boleh dibuatkan menjadi variabel. Tidak boleh. Ini ada artinya pada program C++. Maksudnya ada artinya. Misal auto. Ya, auto sama dengan 7. Ya, ini di kebanyakan bahasa aplikasi program C sekarang, otomatis dia akan berubah warna jika yang dibuatkan itu adalah kata keyword atau kata kunci. Ya, jadi tidak boleh. Baiklah mencari karakter yang lain atau kata yang lain. Bahasa Indonesia cenderung lebih mudah membentuk kata variabel ketimbang kita tadi tinggal di bahasa pengantar kita itu bahasa Inggris. Kalau orang Inggris kan mau membuat dasar pengantar dari bahasa program itu sendiri bahasa Inggris. Nah, belum ada dasar program itu menggunakan bahasa Indonesia. Mesin secara universal pun menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi perintah-perintahnya juga bahasa Inggris. Cuman kita ini apa-apalah bangga aja lah dulu ya. Malah seolah-olah kita mendengar kalau bahasa program dalam bahasa Indonesia kita merasa aneh, nggak terbiasa, nggak familiar. Seperti menonton film misalnya, kita sudah terbiasa mendengar film itu bahasa Inggris. Tiba-tiba didub menjadi bahasa Indonesia, terdengar aneh. Karena bukan kita yang menciptanya, tapi orang-orang dari luar sana. Itulah hebatnya orang-orang yang negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Ya, itu saya rasa penamaan variabel jelas. Ini adalah contoh-contoh kata keyword tidak boleh dibuatkan dalam variabel. Cara mudahnya jika teman-teman mengetik jadi warna biru variabelnya, berarti itu adalah termasuk kata keyword. Gunakan kalimat yang lain. Kombinasi huruf besar dan huruf kecil diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Tidak harus huruf kecil semua, tidak harus huruf besar semua. Boleh kombinasi angka, underscore, diperbolehkan. Dan karakter satu itu juga boleh. Boleh A aja atau B aja. Khusus pada huruf. Nah, harus dimulai dengan huruf besar atau huruf kecil dan underscore. Tidak diizinkan untuk menggunakan angka atau simbol atau selain huruf dan underscore. Pada karakter pertama dari nama sebuah variabel. Nah, ada boleh tunggal tapi berlaku pada huruf besar dan huruf kecil. Tidak diizinkan menggunakan satu sama dengan satu, itu sama dengan menyatakan identitas. Satu sama dengan satu, dua sama dengan satu. Tidak boleh, harus menggunakan huruf.
Tidak menggunakan spasi, ini juga dilarang dalam penamaan variabel, dan case sensitive. Mau membuatkan spasi boleh, tapi diganti spasi itu dengan underscores atau dengan tanda-tanda lain. Atau tanda penghubung nggak bisa, itu dianggap simbol selisih atau simbol pengurangan dalam bahasa C. Misal, ini perbedaan antara contoh yang benar dan contoh yang tidak diizinkan dalam penamaan variabel pada bahasa C. Contoh benar boleh kombinasi N besar yang huruf kecil, boleh. Huruf besar semua, boleh. Huruf kecil juga semua, boleh. Underscore, kemudian nilai, boleh. Nilai underscore akhir juga bisa. Nilai, kemudian tidak ada spasi, hanya besar, ya tidak ada masalah. Jadi mengganti spasi dengan underscore. Contoh-contoh yang salah ada nilai spasi akhir. Ini nggak boleh. Ada spasi, dan satu nilai, ini ada angka di depan, dengan angka, public. Nah, public ini adalah keyword, salah satu keyword dalam bahasa C++. Terakhir ada nilai, kemudian tanda penghubung akhir. Ini juga tidak bisa menggunakan tanda minus. Ini operasi, operator aritmatika dalam bahasa C++. Nggak boleh. Mau dipisah, gunakan underscore. Itu aturannya. Jadi udah ada 3 pendahuluan dalam teman-teman menyusun bahasa C nanti. Yaitu ada main, area. Ini yang utama tadi, main. Kemudian membuatkan variabel. Sebelum ini tadi harusnya ada tipe data, tapi kita lanjut variabel aja. Mau membuatkan variabel apa? Misal A, Anda sama dengan 45. Nah, mengakhiri dari satu baris pada program itu menggunakan tanda titik koma, bukan tanda enter. Ya, jika kalian ketik aku sama dengan 7, ini dibaca satu baris. Ini dibaca satu baris. Untuk mengakhiri pembacaan pada satu baris, gunakan titik koma. Ya, jadi dibaca Anda sama dengan 45. Oke, selesai. Berikutnya aku sama dengan 7. Berarti Anda 45, aku 7. Kalau tidak ada tadi ini, dia akan diberikan pesan error. Dia membaca kira-kira begini. Anda sama dengan 45, aku sama dengan 7. Dia bingung, atau compiler akan bingung. Ini angka apa? Ini angka dibilang enggak, huruf pun dibilang enggak. Kombinasi huruf. Ya, pokoknya enggak ngerti lah. Inilah yang memberikan pesan error. Jadi boleh satu baris begini pun enggak apa-apa. Berarti enggak mesti dibuatkan ke bawah dong, Pak. Ya, enggak mesti. Hanya aja jika dibuatkan dalam satu baris semua mengurangi estetika dari pengetikan program. Kalau misalnya salah, kita akan bingung gimana salahnya. Dibilang salah di baris ketiga. Padahal di baris ketiga banyak isinya. Langkah lebih baik jika dibuatkan enter aja. Ya, untuk mengakhiri statement dari sebuah program, gunakan titik koma.
itu dulu menggunakan main, fungsi utama, kemudian membuat variabel. Kita lanjutkan. Seterusnya adalah menentukan tipe data. Nah, setelah tahu variabel, berikutnya tipe data. Tipe data ini ada berupa karakter. Nah, ada berupa bilangan, dan bilangan-bilangan ini pun banyak. Ada bilangan integer, ada bilangan desimal. Integer itu bilangan bulat. Ada bilangan desimal, dan karakter yang kita ketahui pun ada banyak. Ada karakter tunggal, ada karakter berupa kalimat. Ya, kita mau menentukan dulu jenis datanya. Angka 1, jika salah penentuan tipe datanya, bisa dianggap sebagai karakter di bahasa program. Paham nggak itu? Yang manusia ketahui 1 itu adalah angka. Ya. Manusia itu mengetahui 1 adalah angka. Bisa menyatakan jumlah, menyatakan angka, menyatakan bilangan. Ya. Sedangkan di komputer, 1 ini bisa jadi karakter. Dengan pembuatan tipe data yang salah, jika karakter tambah karakter, itu kan menghasilkan hasil yang salah juga. Ya, beda nanti penjumlahan aritmetika karakter dan penjumlahan aritmetika secara bilangan. Nah, jika nanti di program, kita akan simulasikan pembacaan bilangan secara karakter dan pembacaan bilangan secara berupa ya bilangan. Pembacaan bilangan secara karakter, pembacaan bilangan secara bilangan itu sendiri. Paham nggak? Ya. Artinya kalau bilangan, buatlah marganya bilangan. Jangan karakter. Jika dia karakter, ya buatlah marganya itu karakter. Nah, tipe dari integer ada batasannya. Ada jangkauannya. Jika hanya membuatkan integer, batasannya kira-kira minus sekian sampai sekian. Kalau mau memperluas jangkauannya, bisa menambahkan long, perintah-perintah tertentu pada tipe datanya sehingga jangkauannya juga lebih tinggi. Kenapa kalau gitu kenapa nggak menyusun program langsung long aja semua? Ya nggak masalah untuk tipe yang kecil. Pada tipe pengembangan aplikasi itu kan tidak semua angka atau memaksimalkan penyimpanan dari komputer jika ada banyak misalnya menggunakan long itu kan memerlukan memori yang besar. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Jika semua long, waduh, nanti memakan biaya, memakan memori, memakan tenaga dan segala macam. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Makanya ada tipe yang jangkauannya sekian, ada tipe yang jangkauannya lebih tinggi, ada tipe yang jangkauannya lebih tinggi lagi. Nah, perbedaannya, misal teman-teman menjumlahkan angka di atas dari jangkauan. Paling sederhana itu di kalkulator. Jangkauan dari kalkulator itu hanya sampai berapa digit? 9 ya? Nggak salah sampai 9 digit kalau kalkulator secara umum. Iya kan? 9 digit. Nah, kalau lebih dari 9 digit, presisinya jadi berkurang ya.
proses pembulatan. Tapi kalau dikalikan terus, nanti ujung-ujungnya jadi error. Nah, coba kalau diperlebar kalkulator atau diperluas jangkauannya, ya orang cenderung ngapain dibuat kalkulator, mending langsung buat komputer gitu. Ini kan tujuannya untuk di pasar mau dihitung hitung-hitungan kedai kopi gitu kan. Nah, berapa tadi? Satu cappuccino dingin, satu nasi goreng, kalikan. Nggak mungkin sampai 6 miliar belanjanya. Atau 700 juta. Kan belanja-belanja ringan. Paling tinggi orang belanja itu udah skala restoran yang menggunakan sistem digital. Kalau yang warung-warung makan, kalkulator biasa pun udah bisa digunakan. Itu maksud pembatasan jangkauan, menghemat memori. Ini cukup kalkulator dengan memori yang kecil, udah bisa untuk melakukan komputasi-komputasi yang kecil. Inilah contoh pseudocode. Sekarang metode penulisan tipe data itu ada integer, ada char. Kira-kira program yang akan sampai saat ini, Bapak harap kalian sudah paham bahwa membentuk sebuah program, setelah kalian tahu fungsi utama, ini wajib ada. Ya. Kemudian di atas variabel itulah yang tipe data. Mau menjumlahkan bilangan, Pak? Gunakan tipe data integer atau tipe data desimal, yaitu float. Ya, integer bilangan bulat, float itu bilangan desimal. Ya, terjemahkan dulu mau membuat variabel apa nantinya di program variabel-variabel yang di bawah. Nah, jika kalian buatkan ini bilangan bulat, A, berarti variabel A akan berisi bilangan bulat. Saya nggak mau hanya satu variabel bilangan bulat, Pak. Mau 3. Boleh A, C, dan E. Ya, kalau lebih dari satu variabel, boleh menggunakan koma. Float-nya ada 2. Nggak masalah. B dan D. Ini dulu, diterjemahkan dulu tipe-tipe datanya. Selanjutnya adalah membuat variabelnya, isi dari bilangan-bilangannya, A, C, dan E. Kita mau membuat penjumlahan dari A dan C. A sama dengan 3. Kemudian B sama dengan 4. Nah, boleh di bawah, boleh juga di atas. A sama dengan 3, C sama dengan 4. Terserah mau dibuatkan di mana. Harus dikenalkan dulu ya. Dikenalkan dia tipe apa. Jangan langsung A sama dengan 3, C sama dengan 4. Dia harus langsung dikenalkan dulu. Nah, kenapa harus dikenalkan? Pengenalan dari tipe data itu penting. Misal teman-teman salah mengenalkan in A, S, ya, S sama dengan 3,5 ini. Nah, yang dibaca oleh compiler itu bukan 3,5 jika salah penamaan. Ya, jika salah penamaan tipenya, yang dibaca adalah 3. Nah, itu pentingnya tipe data. Kalau salah, ya
Si S tambah S itu akan menghasilkan 6, bukan 7. Ada kerugian sebanyak 1 di sini kan. Nah, jadi kalau mau tipe datanya benar, gunakanlah float supaya dibaca desimal itu 3,5. Ya, itu aja. Udah mulai ngantuk materi ini? Udah mulai? Bingung ya? Oke, pengenalan nggak apa-apa kalian bingung hari ini. Jadi sekarang inilah supaya kalian melatih, karena kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu membuatkan apa istilahnya? Kita mau membuat algoritmanya atau pola pikirnya. Ya, kita mau melatih saat mengerjakan proses analisa program. Ada berbagai cara untuk menyelesaikannya. Bisa, yang penting tujuannya sama dan hasilnya adalah sama. Misal pada proses mencari luas segitiga yang warna biru. Nah, kira-kira bagaimana mencari luas segitiga yang warna biru pada persegi yang kalian lihat ini, warna hijau. Menurut kalian gimana cara? Ya, gimana cara menghitung luas segitiga biru pada persegi yang berwarna hijau? Ketik aja, nggak perlu bersuara. Gimana caranya? Atau ya udah bersuaralah. Yang mau bersuara silakan bersuara. Silakan, udah bisa bersuara. Bapak nggak nanya angkanya, caranya. Yo, cara. Ada yang punya ide mencari yang luas segitiga warna biru ini? Itu suaranya udah bisa diaktifkan. Lupa, Pak. Gimana? Setengah kelas kali tinggi. Enggak, caranya. Caranya, bukan rumusnya. Nggak tahu, Maksud Pak. Bapak itu kode untuk mencari ini. Bukan kode, caranya aja, caranya. Menurut kalian, misal Bapak tanya, Sisi ini masuk program, Pak. ada orang berdiri di sini, ya, ada orang berdiri di satu tempat di lapangan sudut paling sudut. Gimanalah caranya dia sampai ke sudut kanan atas? Lari, Pak. Lompat. Nah, lari, boleh. Larinya gimana? Lurus, Pak, lurus. Lurus ke atas atau lurus ke kanan? Lurus ke sudutnya itu, Pak. Lurus, Pak. Lurus ke sudut sini. Ya, Pak. Enggak, ke sana, Pak.
Bukan Pak, Pak, depan, itu Pak. satu lagi di Depannya, atas Pak. atau di seberang, Pak? Atrepa sikit lagi Pak. Ya, lurus. Nah, bisa langsung lurus begini kan? Ya, Pak. Nggak boleh. Atau kalau dia lari dulu ke atas, baru lari ke kanan. Boleh nggak? Boleh, Boleh. Pak. Boleh. Ya, boleh Jauh, juga. Atau dia lari dulu ke kanan, baru lari lagi ke atas. Boleh. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nggak ada yang larang, Pak. Nggak ada yang Dia lari zigzag, sap, baru keliling Nggak di boleh, sini, Pak. baru lari, sap. Nggak boleh, Pak. Jauh. Nggak boleh, Pak. Jauh, Begitu. Pak. Boleh, Begitu Pak. Boleh, Pak. cinta, Pak. Jauh, tapi bisa kan? Bisa. Bisa. Nah, banyak cara, tapi tujuannya sama. Hanya aja ada yang efisien, ada yang nggak efisien. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Luasan persegi Betul dikurang kan? 2 kali segitiga siku-siku. Setengah kali sisi kali setengah kali Dengar sisi suara kali sisi. Bapak ini. Setengah sisi kali sisi. Itu Pak terdiri dari 3 bangunan ya. Kalau kita bagi ada segitiga, ada 2 segitiga siku-siku. Segitiga sama sisi dan 2 segitiga siku-siku. 2 segitiga Pardon me, siku-siku. boleh diulang? Gimana tadi? Itu kan luasan itu Pak. Kalau secara visual kita bisa bagi dari 3 bagian ya. 1 segitiga sama kaki, sama sisi. Nah, kemudian 2 segitiga siku-siku. Nah, untuk Ya. mencari luasan segitiga, itu segitiga siku-siku itu bisa kita anggap sama, Pak. Artinya cukup satu mewakili saja gitu, 2 kali segitiga siku-siku. Iya, 2 kali segitiga siku-siku. Luas persegi panjang dikurang 2 kali segitiga siku-siku. Itu kalau dalam rumus matematika. Iya. Sudah dapat. Ya. Tadi dibilang loh Pak, tapi nggak didengarin. Ya, berarti Boleh, ada tadi luasan caranya. segitiga siku-siku. Iya, luas persegi dikurang 2 kali luas segitiga siku-siku. Iya, oke. Itu cara pertama, sudah benar. Ada lagi cara yang lain? Setengah sisi kali sisi. Iya, setengah sisi kali sisi. Langsung pun ada caranya. Iya. Ini langsung dipandang sebagai sebuah segitiga. Ya. Yang mana tingginya di sini juga sama dengan panjang sisi persegi. Segitiga Nah, alasnya juga sama dengan panjang sisi persegi. Nah, tinggal dicari luas segitiga yang warna biru. Mencari luas ini aja ada 2 cara kan? Nah, begitulah kira-kira dalam menyelesaikan program nantinya. Ada satu kondisi yang Bapak berikan ke kalian. Jadi proses atau cara mengerjakannya itu setiap orang harusnya berbeda. Itulah keunikan dari mengerjakan program. Nah, jadi ada nggak pekerjaan yang bisa dilakukan? Pak, tapi programnya udah ada itu, Pak. Ya, programnya belum kita susun. Ya, karena kita masih mengenal menyusun ini harus sudah kalian tahu nanti. Jadi minggu depan kalau Bapak tanya, kita memulai menyusun program, ini udah harus kalian tahu main dan ini Pak fungsi utamanya aja. Sama yang tipe data dan variabel. Ya, jika tiba-tiba nanti Bapak langsung masuk di integer, ini A, B, C, dan langsung operasi aritmetika, tidak ada istilah, itu dari mana Pak? Nggak apa-apalah kalian bertanya, tapi dengan dijelaskan sedikit, mudah-mudahan kalian langsung paham. Ya. Di pertemuan 1, ini yang poin utamanya. Setiap membuat program harus
ada fungsi main. Itu dulu ya, sebelum melanjutkan ke program yang lain. Link untuk mendownload CodeBlock boleh akan Bapak share. Kalau yang belum menginstal CodeBlock, yang tidak punya laptop, Bapak sarankan silakan untuk dipinjam aja dulu, nggak wajib punya juga, nggak wajib langsung dengan spesifikasi tertentu, wajib udah ada aja ya, ada. Oke, siap? Oke, Pak. Siap, Pak. Siap ya. Jadi Bapak tidak akan berlama-lama lagi menyampaikan materinya. Udah habis, Pak. Udah habis juga. Apa boleh aja ada David? Tapi katanya tadi mau Habis, sampai Pak. jam 12. Semananya sampai jam Iya, setengah Pak. 10. Udah langsung Bisa, Pak. Cuma kawan-kawan itu nggak bagus lagi, Pak. Ada yang muka murung kan, jadi nggak enak, Pak. Udah tidur aja, Kavan. berarti gaya-gayaan kalian tadi sampai jam 12, Pak. Aku siap, Pak. Aku siap jangan sampai jam 12. Nggak apa-apa. Yalah, Pan. Adalah nelpon aja Asal sampai ngomong. jam 12. Sampai jam Iya, Pak. 12. Asal ngomong aja itu, Pak. Bisa kerja. Oke, jadi Bapak tutup sampai di sini. Terima kasih teman-teman atas semangatnya sampai malam ini. Ya, Pak. Besok Terima juga kasih tetap ya sama-sama. sampai jam setengah 10. Pak, saya mau Siapkan nanya, Pak. Boleh nggak, Pak? tenaganya, siapkan Pak, kopinya. besok nggak bagus jaringan, Pak. Telkomsel katanya. Pak, Rusak, linknya dikirim dari mana, Pak? digigit hiu katanya, Pak. Semana pula itu. Tuh hoaxnya itu. Baca berita itu dari Kominfo, jangan dari WhatsApp grup ya. Pak, linknya nanti dikirim dari mana, Pak? Jangan jadi korban WhatsApp grup keluarga. Baca langsung. Ya, itu dulu. Sampai jumpa lagi besok. Besok ada Bapak masuk atau sains. Dan silakan istirahat bagi yang sudah lelah. Terima kasih ya, Pak. Makan. Makasih, dan Pak. mandi. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ilmunya, Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Selamat malam ya teman-teman. Iya, Ya, Malam, selamat Pak. malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Makasih, Pak. Silakan. Oke. Sama-sama. Silakan Dati Salif ya. Semoga mungkin dapat. Semoga cepat dapat jodoh ya, Pak. Amin. Amin, amin. Doa kalian, doa baik-baik semua. Bapak jadi panjang. Semoga Kan. selama di kampus ya, Pak. Daring terus. Janganlah dari. Ya, daring terus. Semua tulisan daring. Nah. Bapak tutup ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Oke.